Kita akhirnya Pak menduga bahwasannya memang ini skenario Pak, semuanya Pak. Kapan kita merasakan keadilan hukum Bapak Kapolri? Hah, ini curhat gue. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang Kapolri Bapak Listio Sigit ya. Ada berita begini nih, Kapolri banjir kritik usai nobar film bareng Denny Siregar. Wah, laporan hukum Densi diungkit. Iya ya, Denny Siregar ini kan dilaporkan tapi nggak datang-datang, terus Pak Kapolrinya nobar. Wah ya keren, itu menunjukkan bagaimana power si Densi ya. Terlapor nggak datang, Kapolrinya ikut nobar. Wah keren pokoknya ini. Wah kekuatan lah. Wah, Denny Siregar masuk. Luar biasa, kita baca dulu beritanya ya guys. Ini dilansir oleh wartakota.tribunnews.com Minggu 28 Agustus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan usai dirinya nonton bareng film Sayap Patah yang diproduseri Denny Siregar. Kadang gue bingung ya, lagi ada masalah begini nobar, tapi ya nggak apa-apa, itu hak Kapolri ya. Dalam video yang beredar, Kapolri Listio Sigit bersama rekan-rekan polisi dan ajudannya itu tiba di salah satu bioskop Jakarta Kamis 25 Agustus 2022. Kritik pun bermunculan untuk Kapolri yang tampil bersama Denny Siregar. Warganet mengungkit laporan terhadap Denny Siregar yang tak kunjung mendapatkan titik terang. Bahkan Polda Jawa Barat pernah menyebut pihaknya kesulitan menemukan alamat Denny Siregar, hingga kasusnya dilempahkan ke Polda Metro Jaya. Nah, Polda Metro Jaya, Bapak Fadil Imran. Nah, gimana Kapolrinya aja nobar mau laporin ya, kadang-kadang begitu dah ya. Kita nih
Dan gue udah pernah bilang, kita belajar hukum itu bukan untuk mencari keadilan kayaknya, untuk menyelamatkan diri dari pasal-pasal pidana. Karena hukum itu kayaknya untuk sisi sini saja, sisi sana aman-aman aja gitu ya. Beberapa kali dikonfirmasi, pihak Polda Metro Jaya juga tak memberikan penjelasan jelas terkait kelanjutan laporan terhadap Denny Siregar. Nah, Polda Metro, makanya gue juga punya laporan di Polda Metro yang sampai hari ini juga belum ada kejelasan. Gue ngelaporin tapi belum ada kejelasan. Polda Metro lagi, ya pantas. Siapa yang babi laporin? Temennya si Denny nih, temennya ya. Beberapa kali terlihat bersama. Ya kuat lah, tapi tunggu aja waktunya. Diketahui sebelumnya Denny dilaporkan oleh pimpinan pesantren Tahfiz Quran Darul Ilmi Tasikmalaya Ahmad Ruslam Abdul Ghani ke Polresta Tasikmalaya pada 2 Juli 2020. Laporan itu didasari oleh unggahan Denny melalui akunnya Facebook. Polres Tasikmalaya bahkan telah memeriksa semua saksi dari pihak korban hingga dinyatakan lengkap. Udah lengkap loh, dinyatakan lengkap, tapi ya begitulah. Namun bukannya memeriksa Denny, Polres saat itu melimpahkan kasus ke Polda Jabar dengan alasan memudahkan pemeriksaan terlapor pada 7 Agustus 2020. Di Polda Jabar, kasus itu kembali menjadi perhatian karena Polda urung memeriksa Denny hingga kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Mau berharap sama Polda Metro? Nah, gue pokoknya udah ngelapor gitu aja, tapi akhirnya ditindaklanjuti apa enggak itu ya beginilah. Muka Polri-nya nobar, ya kan? Sementara terkait kegiatan nobar, Kapolri dihujani kritik. Bukannya memeriksa Denny Siregar, Kapolri dianggap blunder karena hadir dalam kegiatan di mana di sana ada Denny Siregar sebagai produser film tersebut. Warganet pun menyebut bahwa Denny Siregar sebagai sosok sakti, sakti mandraguna. Dan Kapolri, heran juga gue ya, lagi begini loh, kasusnya lagi begini loh. Banyak di institusi Polri ini lagi disorotin. Tapi Pak Kapolri ini begini, keren loh Pak Kapolri ini. Aduh, sudah berkali-kali Denny Siregar, juga Abu Janda dan Ade Armando dilaporkan ke polisi, tapi kenapa tidak pernah diproses? Apakah karena mereka peliharaan pemerintah dan Polri? Apakah mereka CS petinggi Polri, Sohib Kapolri? Tulis M. Hadi Lestari. Waduh. Pak Kapolri, Listio Sigit, kenapa kasus Denny Siregar terakasan dibiarkan dan gak diproses-proses? Masih tersangka bisa buat film dan bisa nobar lagi sama Bapak. Ada apa ini Pak? Bukankah semua sama di mata hukum? Demi marwah Polri, tolong segera proses. Tulis Black Demokrasi. Ya ini kalau rakyatnya diem aja ya cuman di medsos saja ya terus. Kayaknya ya. Kata Polri, kenapa kasus tidak diproses? Karena mangkir, tidak dijemput paksa. Karena tidak diketahui keberadaannya. Lalu yang salaman sama Kapolri, nobel bareng Kapolri itu siapa? Jenglot. Tulis, aduh jenglot dong. Percuma kalau ada yang 2 tahun udah 2 tahun nggak pernah memenuhi panggilan polisi, tapi kepolisian nggak bisa membawa secara paksa ke kantor polisi, yang ada malah nobar sama Kapolri. Listio Sigit. Katanya semua orang sama di depan hukum, tapi pilih-pilih orang yang mau ditangkap. Iya gimana Pak Kapolri? Pak Kapolri gimana Pak Kapolri? Balistio, itu dilaporin Pak, diperiksa. Gimana sih Pak? Ya Allah. Ini kalau mau, tapi Pak Presiden juga ya. Atasannya Pak Kapolri Pak Presiden ya. Aduh, bingung dah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan sebelumnya mengatakan pihaknya belum bisa menyampaikan jadwal pemanggilan Denny Siregar atas kasus itu. Ia akan mengeceknya apakah penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap konten kreator Cokro TV itu. Untuk jadwal pemanggilan saya belum bisa sampaikan. Nanti saya cek penyidik dulu, kata Endra Zulpan saat ditanya wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan Senin 14 Februari 2022. Dikutip dari Tribun News. Sebelumnya Polda Metro Jaya mengaku sudah menerima pelimpahan laporan itu karena faktor locus delicti. Locus delicti itu tempat kejadian ya. Selanjutnya polisi akan mempelajari laporan yang menyeret Denny Siregar itu. Denny Siregar dilaporkan sejumlah ulama dan santri ke Polres Tasikmalaya, Jawa Barat 8 Juli 2020. Ia dilaporkan akibat postingan foto-foto santri anak yang mengibarkan bendera tauhid dengan narasi untuk adik-adikku calon teroris. Diketahui foto-foto itu merupakan santri sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Buntutnya Denny pun dipolisikan terkait dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Udah dilaporkan berapa banyak orang yang diproses. Kemarin ada laporan di Polda terkait Kapolda Metro Jaya. Langsung ditahan. Langsung 29 Juli 31 cepat prosesnya. Denny Siregar dari 2020 sampai 2022 bukannya ditahan, diajak nobar. Keren. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso sebelumnya membandingkan cepatnya proses hukum terhadap Bahar bin Smith dengan kasus Denny Siregar. Habib Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoax oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jabar. Dalam kasus yang dilaporkan seorang warga berinisial TNA, Bahar diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian melalui sebuah video ceramah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawiyin itu langsung ditahan di rutan Polda Jabar dalam 20 hari ke depan. Nah, yang kemarin juga, Bunda Mary juga, Pak Kapolri, presisi dong. IPW pun meminta agar polisi tidak tebang pilih dalam menangani kasus ujaran kebencian. Jangan terkesan polisi hanya tegas kepada pihak yang dianggap oposisi, namun penanganan bagi orang yang disebut pendukung pemerintah malah kebal hukum. Sugeng juga menyoroti cepatnya penyidikan laporan terhadap Bahar bila dibandingkan laporan polisi yang dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah. Ia membandingkannya dengan laporan ujaran kebencian kepada pegiat media sosial Denny Siregar yang diduga menghina santri di sebuah pondok pesantren Tasikmalaya dengan sebutan teroris. Sugeng mempertanyakan penanganan kasus itu sebab cenderung tidak jelas progresnya, padahal sudah hampir 2 tahun berjalan. Bila dibandingkan dengan kasus Denny Siregar yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan menyebut santri calon teroris, sangat lambat tindak lanjutnya. Itu sudah berjalan hampir 2 tahun tapi tak ada kejelasan, papar Sugeng. Ya, itu guys. Dari IPW ya. Pak Kapolri, apa kabar Pak Kapolri? Sehat Pak Kapolri. Pak Kapolri kenapa begini Pak Kapolri? Itu Denzi udah dilaporin dari 2020 Pak Kapolri kenapa sih Pak Kapolri? Pak Kapolri kenapa kalau untuk dari pihak-pihak yang dikatakan oposisi pemerintah, Pak Kapolri langsung cepat itu anak buahnya Pak Kapolri Habib Bahar, Bunda Mary, terus kemarin ada yang dari Pekanbaru itu langsung Pak Kapolri. Kenapa sih Pak Kapolri? Apakah Pak Kapolri ini kan harapan bangsa Indonesia untuk memperbaiki institusi Polri. Kasus Verdi Sambo ini Pak Kapolri, ya kasus Verdi Sambo sudah membongkar banyak borok Pak, jangan ditambahin lagi borok Pak. Nah kalau Pak Kapolrinya begini ya, kita akhirnya Pak menduga bahwasannya memang ini skenario Pak, semuanya Pak. Kapan kita merasakan keadilan hukum Bapak Kapolri? Ini curhat gue, gemes ya. Dan kita akan ke Twitter, kita ngelihat salah satu yang mengkritik Kapolri ini dengan begini adalah dari akun Lukman Simanjuntak gitu ya. Lukman Simanjuntak. Pak Listio Sigit, apa betul sosok yang nonton sebelah Anda tidak penuhi panggilan polisi? Terus Anda kok malah nobar dengan dia? Ingat Pak, saudara-saudara kami di Tasik tidak akan lupa penghinaan orang ini pada santri, kanak-kanak dan keluarganya. Oke guys, kita akan ke Twitter ya. Setelah ini kita akan ke Twitter. Let's go to Twitter. Kita lihat apa kata netizen buat Pak Kapolri yang terhormat Bapak Listio Sigit Prabowo. Ya, sekarang kita udah di Twitter ya. Ini dari akun namanya Lukman Simanjuntak @hipohan. Nih tweetnya. Pak Listio Sigit, apa betul sosok yang nonton di sebelah Anda tidak penuhi panggilan polisi? Terus Anda kok malah nobar dengan dia? Ingat Pak, saudara-saudara kami di Tasik tidak akan lupa penghinaan orang ini pada santri, kanak-kanak dan keluarganya. Nih kan ada cuplikan screenshot dari laporannya Denny Siregar nih. Denny Siregar tak penuhi panggilan polisi, membuktikan bahwa terlapor takut diperiksa. Ya emang begitu, giliran kita aja yang begitu. Oh dibilang pengecut lah, penakut lah. Denny ini kayaknya berani cuma karena ada backingan doang. By one juga mikir dia. Rabu 7 Oktober 2020. Nah sekarang Pak Sigit nih, KSPSI dan Kapolri Listio Sigit Prabowo menggelar nobar film Sayap-Sayap Patah. Tuh. Iya Pak Kapolri keren ya. Yang terlapor malah diajak nobar, malah ikut nobar. Kalau ini sayap-sayap apa? Pak Kapolri
sidang kode etik. Nah, gara-gara Pak Ferdi Sambo ini, kasusnya Ferdi Sambo kebongkar semua lah. Lihat aja Pak Kapolri-nya begitu, sayang. Kita ini berharap loh sama Pak Kapolri ini, berharap banget akan dapat keadilan gitu. Kira-kira kalau begini bisa dapat nggak dari keadilan dari Kapolri ini kita keadilan nih? Duh, kacau ya. Terus rakyat disuruh percaya gitu. Nah, nih Pak Said Didu. Nah, ini videonya pasti kurang. Geng Sambo terbongkar, buzzer agak berkurang. Iya. Agak berkurang buzzer sejak geng Sambo terbongkar. Nah, dari sana sumbernya, dari geng Sambo ini mungkin. Analisis Pak Said Didu bisa jadi indikasi. Serangan buzzer berkurang ke Said Didu setelah geng Sambo berkurang. Itu saja. Salah satu capres kegiatannya agak berkurang. Bakal calon. Nah, ya. Dah. Jangan-jangan para buzzer koplak turut dibiayai pergerakannya oleh aparat kepolisian. Nah, benar. Benar. Benar, makin curiga kita. Lah Pak Kapolri-nya aja nobar sama Densi. Ya. Ya, iya jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Karena indikasinya ada. Bukan menuduh. Ya, indikasinya ada. Terlapor loh Denny Siregar ini dari 2020 loh Denny Siregar ini dilaporkan. Sampai hari ini kemarin malah Pak Kapolri nobar. Terus kita diminta percaya sama institusi kepolisian. Jangan gitu Pak, ya Allah. Tidak penuhi panggilan polisi lalu duduk bareng polisi, itu ngehina polisi loh Pak. Makanya polisinya yang dipanggil nonton. Denny Siregar dipanggil polisi nggak datang. Polisi, Kapolri kan diundang itu, datengin Denny Siregar, filmnya Denny Siregar datang. Wah, marwah Polri kemana Pak? Baru Anda Kapolri bisa nonton bareng sama orang yang nggak peduli dengan panggilan polisi, nggak malu Pak dengan kehormatan institusi, atau jangan-jangan Densi tidak datang karena perintah polisi juga. Nah, jadi ragu sama niat Kapolri mau benahi institusi Polri, jadi ragu. Kalau saya setelah lihat RDP, rapat dengar pendapat Kapolri di DPR, ketawa ketiwi foto bareng, ambiar kepercayaan saya institusi Polri dibenahi. Nyatanya Kapolri tidak menahan Bu PC dan masih dibiarkan kebohongannya, seolah percaya dengan omongan pelecehan. Kan mentah lagi ya. Makanya Pak Kapolri beneran gak sih? Nih kata Lex Lincing, ya, jelas-jelas anjing peliharaan. Dunia ini panggung penguasa. Anak kecil, nih, anak kecil dibantai di bulan suci Ramadan. Apakah mirip tahun 1965? Apa yang bantai punya agama? Polisi. Listio Sigit, Anda tidak adil dengan Densi. Jangan salahkan masyarakat mau cari keadilan sendiri. Kasus sejak Juli 2020, ditanya perkembangan kasus Denny Siregar, polisi lagi-lagi bilang akan cek dulu. Iyalah, cek aja terus Pak. Mungkin ini yang disebut presisi ya. Waduh. Katanya dipanggil gak hadir-hadir, terus alamat berubah-ubah. Loh, kok tiba-tiba sebelahan? Makanya WKWK gimana Polda, Polres, Polsek mau berani proses. Wong doi ternyata dekat Kapolri. Makanya
Masih ada yang percaya hukum di sini? Hebat. Hah? Masih percaya kasus pembunuhan sadis oleh FS dan sekarang diusut lalu dihukum agar benar, tegak dan adil? Ngimpi. Iya, gak percaya. Bagaimana kalau sakit hati sama FS karena kalah saingan karir dan kasusnya banyak ditolak? Nah, ragu Polri. Iya, jangan-jangan juga FS ada saingan sama Kapolri. Nggak mungkin lah. Kayaknya nggak mungkin. Kok bisa begitu ya Pak? Listio Sigit, semoga presisi Polri tetap terjaga Pak. Dengan catatan harus adil. Iya Pak, adil gitu Pak. Adil. Adil aja Pak. Itu laporan dari tahun 2020 loh Pak. Gimana tuh Pak? Listio Sigit. Entah Pak Kapolri kena jebakan Batman si Desi atau memang mereka berdua bestian. Hai Besti. Apa kabar Besti? Aduh. Wow, salam presisi Pak Listio Sigit. Listio Sigit, presisi Pak. Nobar plagiat. Ada instruksi ini sepertinya. Yo, yang belum waras dipersilakan waras. Artinya kita semakin sadar dan kenyataan sudah ada bahwa ternyata kakak pembina buzzer adalah tak patut. Ingat, mubahala masih berlangsung. Mereka nggak percaya mubahala, bro. Alamatnya tidak ditemukan. Itu di sampingnya Kapolri. Vulgar pakai banget yang konon butuh kepercayaan publik. Iya, katanya Bapak butuh kepercayaan publik, Pak. Tapi kok begini, Bapak ya? Kenapa ya, Pak? Satu lingkaran dilarang saling ganggu. Mau siapapun Kapolrinya, tetap untuk kelompok si Denia, Bu Janda, Ade Armando, Eko Kuntadi, Guntur Romli, si Kribu, dan lain-lain alias cebong, comberan, dan buzzer, buansat, mau dilaporin ke Polri kagak bakal diproses, buru-buru sampai diselidiki dan dipenjarakan. Iya, gue udah ngelaporin juga salah satu mereka, tapi ya nggak juga diproses. Denny Zulfikar Siregar, musuh warga Tasikmalaya. Ternyata ada yang lebih berkuasa dari Sigit. Ya, pastilah tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Nah, sangat tidak pantas wajar seorang pejabat berposisi pada situasi tersebut. Ini kelompok apaan? Sangat presisi sekali. Udah. Terlalu lama nih. Nih, Pak Kapolri nggak apa-apa, Pak. Pak Kapolri sehat. Pak, itu Bapak dengan terlapor loh Pak, yang udah mangkir panggilan, Bapak datengin dia, bukannya dipanggil untuk ditahan, untuk diperiksa, Bapak malah nobar, nggak masuk di akal kami Pak sebagai rakyat Indonesia Pak, udah ya Pak. Terus Bapak minta rakyat ini untuk percaya sama institusi Polri. Makin berat Pak, jujur terus terang makin berat. Kalian gimana guys yang nonton gue nih, makin berat atau kagak nih percaya sama institusi Polri? Kita percaya sama kekuatan rakyat. Ayo rakyat bersatu. Masih belum melek kah kalian? Masih belum melek. Lihat ini. Nih beginilah potret keadilan hukum di Indonesia. Pak Kapolrinya aja begitu. Nah ya, itu aja. Kalian yang suka, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan share dan like. Mudah-mudahan bisa manfaat buat rakyat Indonesia, membangkitkan semangat untuk bangkit gitu, rakyat Indonesia bangkit gitu. Mau siapapun pemimpinnya, mau apapun partainya, mau siapapun Kapolrinya, kita harus bangkit gitu. Keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, selama tinggal di Indonesia, hukum harus tegak, adil. Equality before the law. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Listio Sigit bisa begitu ya? Kan makin miris Pak. Bentuk keadilan hukum di Indonesia ini makin miris kalau Bapak begitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang
PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.